fiqh. Gitu. Jadi kembali ke sini, saya ingin katakan Al-Fatihah itu istimewa. Karena istimewa, Allah perintahkan kita sholat baca Al-Fatihah. Di antara faidahnya apa? Manfaat keistimewaannya. Supaya saat baca itu, kita punya hajat terkabulkan. Mudah. Itulah sebabnya Anda sholat dari subuh ke zuhur, kan nggak mungkin nggak punya masalah. Ya kan? Maka ketika dimohonkan dengan benar, bacanya benar, kan? Mohonnya benar, itu dikabulkan, dimudahkan. Makanya butuh contoh dalam ibadah muqayyadah itu. Jelas ya? Makanya dicontohkan oleh Nabi. Nabi contohkan itu supaya apa? Supaya umat-umatnya yang baca benar, urusannya mudah. Itu. Gitu ya? Makanya butuh contoh. Tapi kalau bukan di ibadah yang sifatnya muqayyadah, ya lawannya itu mutlaqah, tidak perlu dicontohkan. Karena apa? Momentumnya nggak terjadi setiap kali ada bersamaan dengan waktu sholat. Kan umum sifatnya. Oh, masa ujian harus bersamaan dengan waktu sholat, rapat bersama, kan nggak mungkin kan? Ya kan? Nggak selamanya harus sama gitu. Ya, ada ujian, yang ini rapat, yang ini kemudian ada mau pengajian, yang ini peresmian pembangunan. Ya, semua ragam itu timingnya tidak harus bersamaan dengan waktu sholat. Ya kan? Bisa jadi berbeda. Karena itulah Al-Fatihah itu selain bisa dibaca muqayyadah dalam sholat yang terikat rukun, syarat, waktu dan tempat, itu bisa dibaca umum di setiap keadaan. Kapan saja. Iya, bebas saja. Karena apa? Dia punya sifat umum, yaitu sifat-sifat tawassul. Itu sifat yang digunakan perantara untuk memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Dan ini sudah sepakat ulama. Tidak ada perbedaan di situ. Gitu? Ya, karena itu para ulama, baik ulama salaf yang terdahulu, ya salaf itu ya kurang lebih 3 generasi lah, ya, dari para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in yang diikat oleh para ulama sekitar abad sampai kedua menjelang ketiga Hijriah, tahun 200-an sampai tahun 200 ke 300 Hijrah. Itu salaf. Saya ambil contoh satu aja. Imam Atha bin Abi Rabah itu diantara tabi'in senior. Imam Atha bin Abi Rabah itu muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Itu murid mereka diantara Imam Atha bin Abi Rabah, muftinya Mekah, khususnya dalam urusan haji dan umrah. Enggak ada orang jemaah haji, jemaah umrah bertanya persoalan semua seputar itu kecuali pada beliau. Fatwanya keluar. Tinggalnya di Mekah. Keturunan Afrika, lahirnya di Yaman. Wafatnya tahun 114 Hijrah. Usianya saat meninggal kurang lebih 88 tahun. Berarti kelahirannya kurang lebih di 35 ke 40 Hijriah. Nabi wafat 32 Hijriah.